Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, para algojo-algojonya Graham Mualaf kemarin pada keluar memberi tanggapan terhadap kematiannya Insan Moko Ginta. Dan lucunya ada seorang algojo itu namanya si Aristo. Algojo yang saya masuk sini kan algojo pendebat, ya kan, orang itu tukang eksekusi kan. Kalau mau berdebat yang eksekusi, ya kan. Atau dia menantangin orang. Ya, jangan salah kaprah dong. Nah, kawan-kawan, saya nggak ngerti apakah Aristo ini lagi datang bulan atau lagi datang tahun. Dia ngoceh-ngoceh terhadap saya. Karena kemarin ada salah satu video saya beri judul Ustadz Ahmad Kainama di-kick dari Graham Mualaf. Dia tak terima. Kenapa tak terima? Kan aneh ya kawan-kawan ya. Kita lihat dulu apa sebenarnya yang diucapkan orang ini. Dan ini diucapkannya berkali-kali, saya pun heran. Maksudnya apa tak ngerti. Kita tonton dulu ya kawan-kawan ya. Hidup manusia ini ya punya batas. Ya kan? Paul Zhang mati, Tanpa Ragi mati, Rudy Yohanes mati, saya mati, semua mati. Terus masalahnya apa gitu? Urgensinya apa? Gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin juga mau merespon konten daripada Rudy Yohanes, di mana dalam judul kontennya mengatakan Ustadz Kainama ditendang dari Graham Mualaf. Wow, ini keren juga. Begini, saya ingin memberi klarifikasi. Ini ditendang, maksudnya ditendang bagaimana? Saya kasih tahu ya, secara resmi, secara keorganisasi, Ustadz Kainama itu ya tidak terlibat langsung dengan organisasi Graham Mualaf. Beliau itu sebagai narasumber yang kami undang ke Graham Mualaf untuk mengisi ceramah pada saat itu. Nah, terus di dalam konten Rudy Yohanes mengatakan Ustadz Kainama ditendang dari Graham Mualaf. Ini kan membuat satu opini kebohongan publik. Yang ditendang itu bukan Ustadz Kainama, yang ditendang itu Rudy Yohanes dari Tanpa Ragi. Itu benar. Begitu. Jadi Graham Mualaf itu sebagai hanya memediasi. Saya kira kalau sesama kita beda persepsi, itu hal yang wajar. Nah, sekarang kalau saya ingin merespon kembali, ditendang atau tidak ditendang, urgensinya kolerasinya dengan saudara apa? Begitu. Kan ini sesuatu yang enggak jual konten itu. Saya ngerti. Kita semua ini YouTuber. Ya, YouTuber, dan memang target kita adalah bagaimana kita menaikkan viewers kita, bagaimana kemudian menaikkan subscribe kita, seperti itu. Tapi saya kira ya mari kita dialog secara akademis, kita dialog secara ilmiah, kita membedah sesuatu yang ini gitu. Lah lihat kawan-kawan, aneh kan? Dia senewen. Kepanasan, ngomong sendiri. Dia bilang bahwa Kainama tidak masuk dalam struktur organisasi mereka. Yang bilang masuk struktur organisasi mereka siapa? Yang bilang ditendang dari struktur organisasi siapa? Makanya kalau nonton video jangan nonton judul aja, baca. Jangan baca judul aja, tapi masuklah ke dalam video itu dan tonton. Ya hitung-hitung menaikkan viewer saya, kan tidak masalah. Agar kamu jangan ngoceh-ngoceh. Senewen itu ya kalau di sini bilangnya ngoceh-ngoceh itu senewen, uring-uringan, ya kan? Ya tak tentu arah. Sekarang saya buktikan. Dia bilang pembohongan publik yang benar di-kick itu adalah si saya dari tempat Tanpa Ragi. Itu memang iya dan sudah saya buat judulnya. Sekarang saya buktikan ya. Apakah benar bahwa Ustadz Kainama di-kick daripada channel Graham Mualaf? Kita lihat, ini channel Graham Mualaf ya. Nah ini. Kalian boleh cari
tidak ada lagi videonya si Kainama di sini. Nah, nggak ada kan? Kemarin itu sekitar 1 hari atau 2 hari yang lalu, tak ada lagi. Oh, ternyata kawan-kawan masih muncul lagi ya. Kemarin saya lihatnya tidak saya lihat baik-baik ya. Ini sudah tidak ada saya lihat, ternyata sekarang muncul lagi. Apa mata saya sudah kabur ya? 3 hari yang lalu ini. Nah, kawan-kawan, kenapa saya bilang dia di-kick dari Geraha Mualat? Mana ini? Ini. Karena ada klarifikasi Ustadz Kainama untuk Mas Rizky. Ini ya, kan ini nih. Yang kemarin saya bilang itu. Ya. Nah ini. Di situ saya lihat apa yang mau diklarifikasi. Artinya mereka ada perseteruan, sehingga perseteruan ini membuat satu sama lain merasa harus meminta maaf. Itulah yang saya maksud di-kick, ya kan? Kalau tidak di-kick, yang nggak ngapain minta maaf. Jangan kalian bilang di-kick itu harus disepak, harus begitu ya. Dan memang video itu kemarin saya lihat tidak ada lagi. Makanya saya katakan, apakah saya yang salah lihat atau gimana? Kalau saya salah lihat, ya maafkan. Ya, tetapi kick yang saya maksudkan sudah saya buat kemarin itu ya. Di video itu saya buat pembukaan pertama ada klarifikasi permintaan maaf. Dan saya membuat judul itu kan judul bombastis. Namanya kita ber-YouTube. Namanya promosi. Ya kan? Di mana saya katakan bahwa Kainama ini memang goblok. Ya kan? Dan sudah saya uraikan dalam video saya. Kenapa saya bilang itu harus di-kick. Ya kan? Kawan-kawan, nubuatan itu hanya keluar di surah 61 ayat 6. Ya kan? Bahwa yang membuat nubuatan itu adalah Nabi Isa. Maka kalau dia betul-betul cerdas, tidak tolologi, dia kan kristologi. Maka dia hanya bisa melihat kepada Injil. Karena Allah SWT dengan tegas mengatakan, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa itu Injil. Paham ya? Paham? Tetapi dia sudah melakukan sebuah kebodohan, ketololan. Maka cocok dia digelari kristologi. Padahal dia sudah bergelar katanya S3. Sudah pergi ke Israel, belajar bahasa ini dan itu. Kan demikian. Inilah yang saya bilang harus di-kick. Dan di-kick juga. Karena ketololannya. S3 masa tak tahu bahwa Yesaya itu bukanlah Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu tidak pernah diturunkan kitab Yesaya. Maka dia mengambil Yesaya 42 ayat 1. Sesuai dengan judul apa orang itu, diskusi orang itu. Ya kan? Dia pemakalas itu. Ternyata si Rizky tak setuju. Artinya si Rizky tahu ini adalah satu kebodohan dan pembodohan. Dia membodohi umat Islam. Seolah-olah Yesaya itu adalah Nabi Isa. Dia sendiri sudah mengatakan nubuatan itu Ahmed. Itu siapa yang membilang? Nabi Isa. Pak maksud saya di-kick ya. Dan itu judul tidak masalah. Jangan bilang di-kick dari organisasi. Di-kick dari pengetahuan. Karena dia bodoh, tolol, mengaku doktor, mengaku kristologi. Mengatakan bahwa Yesus jadi zombie. Ternyata dia tolol. Kita bisa apa? Sampaikan kabar kepada dia. Kau ditantang si Rudi Yohanes berdebat. Ya Risto, karena kata si Rudi Yohanes kau adalah Ustadz Kainama tolol. Tolologi cocoknya. Kristologi. Kamu S3 tidak mengerti mensubstitusikan sebuah kalimat dan mencari padanannya. Di situ sudah jelas Nabi Isa. Kamu buat Yesaya. Kan itu tolologi namanya. Maka cocok dia bukan kristologi tapi kristologi. Oke Aristo, kamu jangan baperan lah, jangan senewen. Kamu buat judul yang aneh-aneh pun bisa kayak Sinandar. Rudi Yohanes takut kabur dari debat. Selesai. Ya kan? Padahal saya nggak ada kabur. Silakan buat judul apa saja. Asal jangan kau bilang Rudi Yohanes misalnya memperkosa Syanu. Itu nggak betul. Kalau di-kick biasa itu dalam istilah-istilah per-YouTubean, di-kick dia apa ya. Oke, Aristo? Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.